Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Society of Snow. Dikisahkan pada Oktober 1972, anggota klub rugby amatir Old Christian Club dari Montevideo, Uruguay akan berlaga di Santiago, Chile. Klub rugby itu dijadwalkan bertanding melawan klub asal Inggris yaitu Old Boys Club. Presiden klub lantas menyewa pesawat milik Angkatan Udara Uruguay untuk mengakomodasi perjalanan. Mereka bertolak menuju Santiago dengan melintasi pegunungan Andes dengan penerbangan 571. Dari 45 penumpang, hanya 33 orang yang bisa menyelamatkan diri dari reruntuhan, namun ujian hidup mati yang lebih besar dimulai setelah itu. Mereka harus bertahan hidup di tengah-tengah pegunungan salju yang beku. Suhu wilayah itu menurun drastis hingga di bawah 0 derajat Celcius. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya bentangan pegunungan Andes yang diselimuti oleh salju. Ada suatu pesan tersirat dalam luasnya hamparan alam sepanjang pantai barat Amerika Selatan ini yang menjadi saksi perjuangan hidup dan mati. Karena di situ merupakan tempat tragedi jatuhnya pesawat, kemudian diceritakan awal mula sebelum terjadinya insiden yang menyisakan 17 orang penumpang. Tampak seorang anak lelaki bernama Roberto Canessa sedang membawa bola rugby. Rekannya meminta Roberto untuk mengoper bola, sayangnya Roberto tak mengindahkan perintah tersebut. Alhasil bola pun direbut tim lawan dan grup Roberto pun kalah. Saat di ruang ganti, tim rugby Old Christian mengumpulkan tanda persetujuan orang yang siap berangkat ke Chile. Lantas salah seorang pemain dari tim rugby Old Christian pun ingin mengajak Numa Turkati ikut dalam tur ke Chile. Sehingga dia pun pergi ke gereja, meminta bantuan jemaat dan rekan setimnya memberikan pesan kepada Numa. Namun, Numa masih tak setuju karena dia juga bukan bagian dari tim rugby. Akan tetapi, temannya tak menyerah, berusaha merayu Numa, dan di kesempatan itu Panco pun mengatakan, bisa saja trip ke Chile merupakan perjalanan terakhir yang bisa mereka lakukan bersama-sama. Sebab nantinya, masing-masing dari mereka mempunyai rutinitas dan akan sibuk dengan urusannya sendiri. ¿Te pusiste a pensar que este puede ser el último viaje que podemos hacer juntos? Ucapan Panco sangat berkesan di hati Numa. Akhirnya Numa pun bersedia melakukan tur bersama tim rugby Old Christian. Keesokan harinya, semua orang sudah berkumpul di bandara. Pesawat yang tim rugby Old Christian naiki juga ada kru lainnya. Sebelum berangkat, seluruh penumpang berfoto bersama dan setelah itu perjalanan menuju Chile pun akhirnya dimulai. Awalnya suasana di pesawat tampak biasa saja. Tim rugby Old Christian masih sempat bercanda, namun kesenangan itu tak bertahan lama. Ketika pesawat mengitari pegunungan Andes, suasana pun mulai kacau. Bagian ekor pesawat terlepas dan membawa beberapa orang terbang bersamanya. Hingga akhirnya kericuan berhenti, tapi akibat peristiwa itu terdapat korban luka-luka dan meninggal. Orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup saling bahu-membahu, lantas beberapa dari mereka mencoba mengecek kondisi pilot. Sayangnya si pilot terluka parah dan radio pesawat tak berfungsi sama sekali. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, si pilot mengucapkan pada Numa, semoga Tuhan menyertai mereka. Saat malam tiba, udara dingin semakin mencekam. Para penyintas berjuang menahan rasa dingin yang terasa begitu menyiksa, sampai membuat mereka sulit untuk bernafas. Kini masuk hari kedua terdampar di pegunungan Andes, tampak seorang pria bernama Marcelo Perez memberi pengarahan pada rekan-rekannya
untuk memberikan perawatan pada pasien yang terluka. Hay que priorizar a los que están heridos. Vamos a acomodar este lado del avión, que es donde está pegando el sol ahora. Setelah melakukan pengobatan, Marcelo meminta teman-temannya untuk mengumpulkan bahan makanan. Kemudian, Numa dan kawan-kawan pun membaringkan jasad dari Eugenia Dolge, Graciela, Dante, Esther, Francisco, Julio Martinez, Felipe, Francisco Aba, Fernando, Carlos. Dan dalam sejenak, Roberto dan kawan-kawan pun menatap ke arah mayat-mayat tersebut. Kemudian para penyintas mengisi perut dengan makanan yang sudah dijatah. Saat malam tiba, Marcelo dan kawan-kawan saling bekerja sama untuk menutup pintu pesawat dengan tumpukan koper. Hal itu dilakukan demi mencegah masuknya angin malam ke dalam pesawat. Di hari ketiga di Pegunungan Andes, Roberto pun mencoba menenangkan seorang pria bernama Nando Parrado. Saat teringat adik perempuannya bernama Susana Parrado, Nando pun bergegas mendekatinya. Sepintas terbayanglah saat Nando mendapat pesan untuk menjaga ibu dan adiknya. ¿Dónde está mamá? Tu mamá murió, Nando. Pada hari berikutnya, mereka melihat tim SAR melintas. Sayangnya, tim SAR tak melihat keberadaan mereka. Namun Numa dan kawan-kawan yakin bahwa tim SAR akan kembali lagi membawa bala bantuan untuk menjemput mereka. Sayangnya sudah ditunggu sekian lama, tim SAR tak kunjung datang. El rescate va a venir. Sialnya, setelah beberapa hari, bahan makanan sudah habis dan karena rasa lapar begitu mendera, Roberto pun mempunyai ide memakan bangkai. Yo le respondí que no tenemos otro camino. Si queremos vivir, tenemos que estar vivos. Terjadilah pro kontra soal itu, tapi keadaan tak memberi pilihan membuat orang-orang pun ikut dalam barisan Roberto. Sementara Marcelo, Numa, Javier dan istrinya Liliana tak sepakat dengan barisan Roberto. Marcelo, es un delito. Nosotros no podemos hacer eso. Comer nomás. No tenemos ese derecho. Tepat pada hari ke-8, Nando kehilangan adik perempuannya untuk selama-lamanya. Lalu Nando menutupi mayat adiknya dengan es sembari memperlihatkan raut duka yang teramat dalam. Esto es un cementerio. Yo no me voy a quedar acá. Kemudian tepat di hari ke-9, barisan Roberto mulai menyantap bangkai. Hanya Marcelo, Numa, Liliana, dan Javier yang enggan memasukkan bangkai ke dalam pencernaan mereka. Menyantap bangkai menjadi rutinitas yang harus mereka jalani demi bertahan hidup. Tugas yang paling berat dilakukan oleh Vito bersama dua rekannya, yaitu memotong daging bangkai. Itu pun Vito dan kawan-kawan lakukan jauh dari pandangan rekan-rekannya, agar teman-temannya bisa makan tanpa tahu identitas yang mereka santap. Satu persatu dari mereka memasrahkan perut diisi oleh bangkai tersebut. Setelah itu mereka pun menemukan radio kecil dari dalam koper. Begitu mendengar siaran, hanya kabar buruk yang tersiar. Sehingga kekecewaan dan amarah turut mendera para penyintas. Apalagi diceritakan tim SAR mengatakan pencarian pesawat dari Uruguay yang jatuh ke Andes akan diakhiri. Selama misi pencarian, tim SAR tak kunjung menemukan keberadaan pesawat dan tepat di awal tahun sehabis Natal, tim SAR baru melanjutkan pencarian. Parahnya lagi, para penyintas mendengar 34 kecelakaan yang terjadi di Andes tak pernah ada korban selamat. Dari situ, Numa dan kawan-kawan sadar peluang mereka kembali hidup-hidup cuma bayangan. Didasari hal itu pula, Marcelo, Liliana, dan Javier mulai menyantap bangkai. Sementara Numa masih bersikeras tak mau menjadikan bangkai sebagai makanannya. Kemudian Numa bersama kedua rekannya pun menyisir pegunungan Andes. Sampailah mereka di bangkai pesawat lainnya. Di sana Numa dan kawan-kawan menemukan mayat Gaston. Hal itu amat menyedihkan bagi Numa karena dia kehilangan Gaston untuk selama-lamanya. Mayat lainnya bernama Ramon, Ovidio, Alexik, Guido Magri, dan Daniel sepupunya Vito. Tak terasa malam menjelang, Numa bersama kedua rekannya terjebak di dinginnya alam terbuka pegunungan Andes. Lantas mereka saling menghangatkan diri satu sama lain, namun tetap saja udara dingin menembus tulang hingga rasanya begitu sakit. Saat pagi tiba, tubuh Numa maupun kedua temannya tertimbun es, kemudian mereka pun berusaha mengeluarkan diri dari dekapan es. Untungnya, matahari menyinari diri
dan mengurasi rasa kedinginan yang mendera tubuh. Dikala itu, Numa merasa semakin mereka berjuang untuk keluar dari Andes, semakin hebat pula alam di sana memberikan siksaan. Syukurnya, Numa dan kawan-kawan bisa kembali ke rombongan. Lantas Nando pun menanyakan situasi wilayah yang Numa sisir. Dengan wajah tanpa harapan, Numa mengatakan hanya gunung dan salju yang dia lihat. Lalu Nando pun memberitahukan, tepat di bagian barat Gunung Andes terdapat lembah yang menghubungkan ke Chile. Demi bisa ke sana, Numa harus bertahan hidup, setidaknya harus mengisi perut terlebih dahulu. Akhirnya, Numa pun bersedia mengunyah daging bangkai. Rasanya ingin muntah, tapi Numa terpaksa menelannya. Hari-hari berikutnya, Nando pun berlatih menguatkan kakinya. Hal itu memicu semangat pada diri Numa yang terinspirasi dari keyakinan Nando, yaitu sebuah gagasan tentang dibalik pegunungan Andes yang terbentang lembah hijau Chile. Makanya, Nando ingin mendaki sampai ke Chile. Tempat hari ke-17, para penyintas saling tertawa dan bercanda, namun kegembiraan itu tak bertahan lama karena badai salju mendera hingga menutupi tubuh para penyintas. Mientras una tragedia se desata. Lo único que le pido a Dios, como regalo, volver. Satu persatu dari mereka mencoba keluar dari timbunan salju yang menggunung. Musibah itu pun membuat istrinya Javier, yaitu Liliana, meninggal dunia di usianya yang ke-34 tahun. Belum usai menahan kesakitan yang disebabkan rasa dingin dan ditinggalkan orang tercinta, badai salju kembali mengguncang. Pada akhirnya, pesawat terkubur di bawah tumpukan salju hingga cahaya tak terlihat. Kemudian, beberapa penyintas menjadikan manci sebagai alat penerang. Setelah itu, para penyintas pun mengabsen diri untuk mengatakan kalau mereka masih hidup. Dari absensi itu diketahui bahwa tragedi badai salju tak hanya menjemput ajalnya Liliana, tapi juga membawa Diego, Roku, Maspon, Enrique, Juan, dan Coco, juga Marcelo ke liang lahat. Masih terdengar riakan badai salju, makanya para penyintas memanjatkan doa. Tepat di hari itu juga, Numa berulang tahun dan usianya sudah menginjak ke 25 tahun. Kemudian di hari ke-18, mereka tersengat rasa lapar yang begitu menyiksa, membuat Roberto mencetus ide untuk makan daging bangkai. No van a hacer nada. Meskipun berat rasanya menyantap bangkai, karena itu jalan satu-satunya untuk bertahan hidup, mereka pun turut menikmati sembelihan Roberto. Hanya Numa yang tak sudi melahap makanan tersebut. Tak mau terkubur selamanya, Numa pun berupaya keras membuka penutup lubang, berharap cahaya bisa segera terlihat. Awalnya rekan-rekan Numa menganggap dia nekat sebab mencari jalan keluar yang tak pasti ditemukan. Sialnya dalam upayanya itu, Numa mengalami cedera, walaupun demikian tak menyurutkan semangat Numa, dan akhirnya usaha Numa pun membuahkan hasil. Hal itu memberikan semangat pada teman-temannya. Kemudian mereka pun keluar satu persatu dari lubang yang mengubur para penyintas. Lalu Nando ingin menyusuri Gunung Andes mencari jalan keluar. Namun Roberto menghentikan, bisa saja badai salju bakal menimpa mereka lagi. Menurut Vito, selama ini mereka selalu melakukan pergerakan tanpa rencana, makanya usaha selalu gagal. Jadi dalam 2 minggu ini, mereka akan menyiapkan bekal persiapan, dan tepat di hari ke-34 salju mulai mencair. Di saat bersamaan, di usia 21 tahun, Arturo menghembuskan nafas terakhir. Pada hari 36, Numa bersama ketiga temannya melakukan ekspedisi ke timur Argentina. Sayangnya, luka di kaki Numa semakin parah, terpaksa Numa pun kembali ke rombongan, sementara Nando bersama kedua rekan lainnya tetap menjalankan misi penyisiran. Setibanya di tempat perkumpulan, kondisi Numa tampak tidak baik. Hal itu pun memicu kegelisahan pada teman-temannya. Mendadak Vasco didera kegelisahan dan dia pun berusaha ditenangkan oleh rekan-rekannya. Tak berapa lama, Vasco meninggal dunia di usianya yang ke-22 tahun. Selang beberapa hari, Nando dan kawan-kawan telah pulang. Tepat di hari kedatangannya, Nando pun menceritakan penemuan mereka di sisi timur. Ekor pesawat ada di sana, mantel, minuman keras, rokok, dan coklat. Lantas Nando pun memberikan coklat untuk dimakan oleh Numa. Di kesempatan itu Nando mengatakan kalau mereka juga menemukan aki di ekor pesawat. Makanya mereka akan membawa Roy ke sisi timur supaya bisa memperbaiki radio pesawat. Setelah itu Roy pun merakit radio
dan sayangnya masih tidak bisa digunakan. Sementara Panco memberikan Numa makanan, tapi tetap saja Numa menolaknya. Di kesempatan itu, dua sekawan pun meluapkan kesedihan mereka. Sepulangnya Roy dan kawan-kawan, mereka pun memberitahukan radio pesawat tak berfungsi, namun mereka menemukan kain kedap air yang bisa dijadikan kantong tidur di alam terbuka. Tepat di hari ke-58, Nando mencoba membuka pikiran teman-temannya. Tak bakalan ada tim SAR yang bisa menemukan mereka, jalan satu-satunya hanyalah pergi ke sisi barat pegunungan Andes. Dari situ, mereka bisa tiba di Chile untuk memberitahukan pada tim SAR ada penyintas yang masih bertahan hidup di Andes. Entah kenapa, Roberto merasa kesal akan ide gila dari Nando. Alhasil, kemarahan Roberto dia tuangkan kepada kain kedap air, lalu Tintin pun mendapati sebuah kamera dan muncullah ide mengabadikan momen mereka di pegunungan Andes. Menurut Numa, foto tersebut bisa menjadi kenangan bagi keluarga maupun orang-orang yang mengenang mereka. Tampak kondisi Numa semakin tidak baik, Numa memiliki firasat kalau hidupnya tak lama lagi. Makanya Numa pun berwasiat, dikala dia meninggal, teman-temannya bisa menggunakan jasadnya. Tepat pada tanggal 11 Desember tahun 1972, Numa pun tutup usia. Terjadilah keheningan karena kematian Numa. Satu persatu dari mereka membaca pesan yang Numa buat sebelum ajal menjemputnya. Pesan tersebut berisikan tulisan, "Tiada kasih lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya." Untaian kata dari Numa memantapkan langkah Roberto mengikuti Nando melakukan misi ke sisi barat pegunungan Andes. Tepat di hari ke-61, Nando dan kawan-kawan melakukan ekspedisi ke barat Chile. Rasa lelah dan keputusasaan sempat terbesit, namun Nando sang pemimpin jalan menyemangati Roberto demi persediaan makanan tetap terjaga. Nando pun memutuskan perjalanan hanya dilakukan dengan Roberto. Selain itu, kondisi fisik Panco tampak tak fit. Makanya Panco balik lagi ke rombongannya dan setibanya di sana Panco pun menceritakan kalau mereka melihat wilayah yang tak tertutupi salju. Area tersebut tak lain adalah Chile. Mendengar hal itu, para penyintas di pesawat merasa harapan selamat terbuka lebar, sementara Nando dan kawan-kawan masih dalam perjalanan. Akhirnya, mereka menemukan sungai yang di depannya terdapat rumput hijau. Saat meneguk segarnya air sungai, Roberto memberitahu Nando ada seseorang di seberang mereka. Tentunya, kondisi itu memberikan angin segar dan akhirnya Nando dan Roberto pun bisa meminta bala bantuan untuk menyelamatkan teman mereka yang terdampar di pegunungan Andes. Tepat di hari ke-71, pihak penyelamat didampingi Nando menuju pegunungan Andes karena mendengar berita penjemputan. Tintin dan kawan-kawan pun tengah berbenah, sementara Roberto mengubur bangkai Numa. Kemudian tim SAR pun mengumumkan nama-nama penyintas yang masih hidup adalah Roberto, Gustavo, Eduardo, Alvaro, Nando, Antonio alias Tintin, Pedro, Alfredo, Roy, Jose, Ramon alias Moncho, Javier, Carlitos, dan Roberto François, Daniel Fernandez, dan Adolfo. Setibanya di sana, tim SAR pun memboyong ke-15 penyintas. Setelah itu, ke-17 penyintas bertemu dengan keluarga masing-masing. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit yang disambut banyak pihak yang bahagia akan keselamatan geng Roberto. Kemudian kawanan Roberto pun mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana, mereka juga mendapat kunjungan dari orang-orang terkasih. Meskipun kembali dengan selamat, kenangan di Andes tak akan bisa terlupakan. Masih terngiang-ngiang peristiwa yang dilalui bersama Numa dan korban meninggal lainnya. Terbesit pemikiran, mengapa geng Numa tak ikut bersama mereka keluar dari Andes. Walaupun demikian, harapan hidup masih terus berlanjut dan mereka akan menceritakan kisah perjuangan bertahan hidup dari kejamnya alam Andes. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!